Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat ya dari sudut pandang Alkitab. Tentunya bukan dari sudut pandang teologi. Bahwa ini saya beri tema aja lah untuk lebih fokus ya. Yesus bukan seperti Adam di Eden. Nah, maksudnya tubuh Yesus itu tidak seperti tubuh Adam. Itu waktu di Eden, ya. Karena banyak para pendeta di luar sana itu tidak mengerti. Ya. Mereka malas baca Alkitab. Mereka senang tuh dengar dongeng. Mereka senang tuh baca buku-buku teologi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Kalaupun ada, itu penulisnya itu hanya mendongkleng, menulis 1-2 ayat Alkitab, ya, tapi lalu mulai main tafsir bebas. Ya, ujung-ujungnya itu kan, kalau pembacanya senang, ya kan, bukunya banyak dibeli. Ya, begitu kan? Itu Allah mereka adalah perut mereka. Gitu ya. Mari kita lihat. Kenapa tubuh Yesus itu tidak sama dengan tubuh Adam waktu di Eden? Ya, yang pertama, Adam dibentuk fisik dari debu tanah. Ya, Kejadian 2 ayat 7. Lalu ditaruh di taman di Eden. Nah, di taman di Eden inilah dilanjutkan dengan mengambil tulang rusuk Adam, lalu dibangunnya lah Hawa. Jadi Hawa itu dibangun di Eden, di taman di Eden ya. Kejadian 2 ayat 22. Adam dan Hawa di taman di Eden itu sebagai suami istri. Ya, Kejadian 2 ayat 25 ya. Dengan kata lain, sebagai suami istri ya, maka ya Adam itu mempunyai kelengkapan sebagai seorang laki-laki. Begitu ya. Juga Hawa pun demikian, mempunyai kelengkapan sebagai seorang wanita. Ya kan, suami istri kan. Nah, andai kata mereka ya di taman di Eden itu ya berhubungan seks ya, maka dipastikan mereka punya anak. Itu tadi ya, tubuh Adam ya. Ya, dibentuk dari debu tanah. Ya. Nah, lalu yang kedua, Adam dan Hawa di taman di Eden itu hanya 108 menit. Ya, sekitar 70 tahun ya. 70 tahun itu hitungan bumi ya. Keburu jatuh dalam dosa. Jadi belum sempat berhubungan seks. Dengan demikian, tidak sempat mempunyai anak di taman di Eden. Loh, kenapa? Mereka di Eden itu, ya, di taman di Eden itu hanya 70 tahun. Karena umur Adam itu waktu dibuang di bumi, ya, maksudnya selama di bumi itu 930 tahun. Alkitab mengatakan
bahwa di hadapan Allah itu satu hari sama dengan 1000 seperti 1000 tahun. Nah, kalau kita kurangin berarti tinggal 70 tahun, ya kan? 70 tahun itulah yang mereka ada di Taman di Eden. Nah, itu sekitar 108 menit. Ya. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jelas ya? Jadi mereka itu ada di Taman di Eden itu kurang lebih 70 tahun ya. Time zone-nya bumi. Ya, 108 menit ya time zone-nya Allah. Yang ketiga, barulah setelah diusir ke bumi, ya, Kejadian 3 ayat 23 dan 24, Adam dan Hawa di bumi berhubungan seks. Lahirlah Kain dan Habel. Waktu itu Adam berumur sekitar 70 sampai 80 tahun. Kejadian 4 ayat 1 dan 2. Nah, ini oleh para pendeta di luar sana ini dikatakan bahwa Hawa itu dibuahi ular saat di taman di Eden. Lalu roh ular, roh iblis juga menyesatkan 3 sekawan. Kalau itu nggak usah dibahas. Ya. Oke. Tetapi para pendeta di luar sana itu salah memahami ayat-ayat ini. Ya. Jadi kesimpulannya, di taman di Eden, Adam dan Hawa itu ya punya kelengkapan seks ya, untuk bisa berhubungan seks ya. Tetapi mereka tidak melakukan itu, belum sempat melakukan itu. Mari kita lihat. Sekarang kita membahas Yesus setelah dia bangkit dan naik ke surga. Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Ya, Wahyu 1, saya bacakan. Wahyu 1 ayat 13 ya. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam, bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari. Ketika aku melihat, sudah cukup sampai situ, sampai ayat 16 ya, 13 sampai 16. Jadi badan Yesus seperti tembaga membara, ya. Wajahnya seperti matahari terik, matanya seperti nyala api. Itu adalah tubuh kemuliaan Yesus yang 100% adalah roh. Jadi menyamakan Yesus setelah naik ke surga yang adalah roh, tak bergender, dengan tubuh Adam di Taman Eden yang jelas-jelas statusnya suami istri, ya, suami dari Eva, adalah penghujatan kepada Yesus roh. Beda. Ya, makanya baca Alkitab. Jangan Allah pribadi, 3 pribadi yang berbeda. Nggak nyampe nih ke kitab Wahyu.
Ya kan? Itu yang pertama, ya. Tubuh Yesus seperti apa? Tembaga yang membara. Beda kan dengan tubuh Adam? Nah, sekarang yang kedua, tubuh kemuliaan Yesus di surga yang adalah roh 100% tidak sama dengan tubuh Adam di Eden. Ya. Sebab itu bertobatlah. Buang itu Allah Trinitas, Allah pribadi itu buang. Tidak ada di Alkitab. Ya. Yang ada Allah Esa. Esa itu satu, Esa itu roh, Esa itu maha hadir. Amin. Esa itu Yesus Kristus. Nih ayatnya ya, terakhir ya saya bacakan ya. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, stop ya. Jadi Allah yang Esa, juru selamat Tuhan itu namanya Yesus Kristus. Bagi dia, bagi Yesus Kristus adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Sejak kapan? Sejak sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu Yesus Kristus. Bukannya Tritunggal. Ya kan? Mampet kan? Mampet. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Yang dahulu itu Yesus. Sekarang Yesus, sampai kapanpun Yesus. Itu Allah yang kekal. Amin. Shalom.